Selamat siang Pak Wawan. Selamat siang, Bapak Tur. Ya, hari ini Anda akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Seperti coachingnya itu Pak Imam, Pak Wawan sebagai coach. Dalam hal ini nanti Pak Wawan sama Pak Imam itu menerapkan alur kita ya Pak ya. Saya jelaskan sedikit alur kita, nanti jadinya harus mendengarkan secara penuh, pelajari secara penuh, kemudian menggali setiap potensi yang ada di dalam diskusinya ini agar bisa memunculkan ide-ide yang baru yang bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh konsumen. Ya, nanti Pak Wawan akan jelas berikutnya kepada Pak Imam sebagai konsumen. Ya, silakan untuk Pak Wawan dan Pak Imam laksanakan kegiatan tersebut. Baik. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Baik sekali. Maaf sekali. Iya, beberapa hari ini sudah mulai panas nih, Pak. Wah, ini juga kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol ini katanya ada yang mau dibicarakan ini tadi. Ini saya ada sedikit masalah ini. Nah, mungkin kita cari solusinya. Ya, kalau ada jauh itu saya. Oke, siap. Jadi ini kawan, saya itu punya siswa di kelas 6. Dia itu sudah beberapa hari sudah berangkat. Dan saya juga sudah koordinasi dengan guru BK, guru mapel, dan juga mencoba hadir ke rumahnya. Ternyata di sana sudah memprihatinkan. Ternyata dia kalau tidurnya itu medannya di musola. Kenapa? Ternyata kuat itu. Apa dia juga mendapat hubungan dan khusus di bagian kehidupan. Mungkin cara perhatian anak itu kurang sekali. Mungkin cara seperti aku kata. Berarti dengan Pak Imam apa ini itu anak ini? Apa yang itu? Apapun pendanaan bukan kalau materi saja ya, kadang itu ada bentuk perhatian biar guru ketika mengajar anak itu ya curahkanlah kasih sayangnya gitu ya, minimal apa yang kita dapat di rumah kita pasti di sekolah. Kita pengennya kita mau ketemu ya masa itu jadi soal di mana dia ada berapa orang ini kawan itu. Saya kira ini sudah dikomunikasikan dengan yang benar Pak. Dan jelas ini kemarin saya terakhir itu baru datang ke rumahnya. Kemudian beberapa hari ini saya tanya segera dalam waktu dekat saya akan kita bersama dengan kepala sekolah dan beliau mungkin di BK untuk rumah tapi terkait tersebut tapi saya pengennya cuma berdekat ikut nanti ikut benar-benar proses permasalahan ini juga mungkin jadwal kelas juga mungkin bakal diberi lah ya terus kira-kira apa ya Pak, misalnya ini kan yang pertama ya kan juga guru ini mendatang sudah besar masa depan anak ini. Selain tadi Pak bisa dikomunikasikan ya kan nanti kalau kita bisa melakukan ini sih untuk sampai itu adalah nanti kita benar-benar dibicarakan betul-betul karena ini termasuk darurat ya, karena sudah katanya ke anaknya itu sudah hampir 2 bulan tidur di sofa yang akhirnya lagi benar-benar benar-benar bicara dengan dia sekolah kita cari solusinya adalah biar nanti orang tuanya kita cari di mana biar nanti benar-benar ada penyelesaian secara cepat. Karena ini benar-benar kita harus cepat. Kayaknya segera kita akan melakukan katakannya apa kita kasih solusinya cepat. Berarti anaknya ini tidak sama siapa-siapa ya? Ini orang tua ya. Mungkin cepat. Ada katanya ibunya di situ. Nah, itu mungkin uang
ada apa ya ide lain Pak? Untuk jalan sih mungkin karena dia di isolat sementara sih katanya kita cepat menunjuk mereka biar aman untuk di mana lah tempat yang lain dewasa juga tidak masalah sementara Ya. pasti yang lain juga lihat musrahnya juga kecil tempat anak nanti kecil itu barangkali nanti semakin lama siapa dulu atau bahaya. Jadi solusi yang paling mendesak ini memindahkan mereka dulu ya Pak. Jadi sudah siap tempat. Ya, ini nanti kalau siap Pak. yang lain mungkin akan memberi masukan lagi ya Pak. Yang lain ini teman-temannya ini yang dari pancing yang seperti itu mungkin mereka tidak hematnya jadi kita lah ya. Nanti masalah penyelesaian selanjutnya abang lah kebetulan buat dievakuasi dulu dengan lagi ketika gimana yang depan ya itu menimbang keselamatan lakukannya. Jadi ini kira-kira masalah lainnya yang paling krusial ini diamankan dulu ya. Jadi Pak Arman sudah memberi pandangan bahwa nanti tempat saya sudah siap Pak. Nanti sudah ada solusi sebenarnya ya Pak. Masalah ini untuk awal-awal permasalahan ini nanti untuk kedepannya kan bisa diberikan lagi untuk anak selamat dulu ya. Gimana Pak Arman? Ya itu sudah belum lagi terima kasih Pak Wan atas pencerahannya. Oke, kami sudah sukses untuk evakuasi dan juga kegiatan kita selanjutnya ini untuk menyelamatkan anak ini ya. Ya. Tadi saya sudah melihat proses dari coaching dari Pak Wawan sebagai coachnya dan coachingnya. Saya lihat tadi Pak Wawan sudah mendengarkan secara aktif tidak melakukan kegiatan apapun dan juga Pak Imam ini sebagai coachingnya ini mampu menggali setiap potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi yang dihadapi oleh Pak Imam. Dan dari bawah juga sudah memberikan pertanyaan romantik yang cukup sehingga ini menggali potensi secara keseluruhan bagus. Dan saya harap juga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, selamat siang Pak Imam. Selamat siang. Hari ini nanti Anda melakukan coaching bersama Pak Fakot sebagai coaching. Jadi saya mengingatkan lagi bahwa nanti proses coaching ini Anda harus hadir dengan penuh. Tidak ada kegiatan yang mengganggu. Kemudian tadi kita tetap menggunakan alur cerita dan juga jangan lupa untuk memancing ide-ide yang berbobot supaya nanti Pak Faktor ini bisa mengeluarkan semua apa ya yang terdapat dalam dirinya ini supaya menjadi penyelesaian di solusinya ya. Oke, selamat coaching bersama Pak Faktor ya. Terima kasih Pak Wan. Selamat siang Pak Faktor. Selamat siang Pak Imam. Gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah baik. Cuaca saat ini agak sedikit panas. Saya sudah mendekati 5 tahun pindah. Saya akan mulai kurang. Kayaknya ada masalah lain yang harus bisa sampaikan saya. Ini Pak. Masalah anak.
pun merasa anak sopan itu bisa itu ya. Kira-kira yang diinginkan Pak Pur apa sih? Memang mereka kalau mereka sudah lari berhenti dulu di sopan santun yang mereka bisa terapkan. Jadi tidak hanya seperti kayak bertemu dengan teman sendiri, lalu-lalunya kalau waktu yang bisa berlatihan. Kira-kira rencana apa sih akan Pak Pur rencanakan untuk latihan? jadi ada beberapa konsep kegiatan yang sudah saya pertama saya akan lebih sosialisasi dulu Pak. Jadi saya akan terapkan sosialisasi ini di kelas saya sendiri dulu. Nanti saya menyampaikan tentang perilaku seperti itu Pak. Saya sampaikan kepada murid saya terlebih dahulu biar mereka bisa menjadi contoh untuk murid yang lain. Oh iya, maaf Pak Pur. Ini kan mungkin baru kelas 4 Pak Pur. Kira-kira untuk kelas-kelas yang lain nanti bagaimana? Jadi Pak, saya menerapkan dulu di kelas saya. Jadi kalau mereka sudah siap menjadi contoh, ya dapat perilaku seperti ini, sopan santun, nanti saya berkolaborasi Pak dengan guru agama. Guru agama kan kami sendiri itu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 5. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru agama tersebut. Nanti kami bersama akan menyusun sebuah program yang itu tentang pendidikan gitu. Kira-kira proses waktunya kita mungkin pertama untuk Pak Pur dulu ya akan cobalah nanti buka ini kan baru nanti imbaskan praktik terbaiknya ke kelas-kelas yang lain. Apakah ada itu apakah ada aktivitas lebih mungkin kan dalam arti ke depan biar istilahnya atau sekolah itu bareng-bareng itu Ya, kira bagaimana Pak? nantinya juga saya akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah Pak untuk memberikan suatu aturan yang tertera jelas di sekolah. Aturan kalau aturan kan berarti harus dipatuhi oleh semua murid ya, semua siswa. Tapi kalau sudah kita koordinasi, saya juga dengan kepala sekolah nanti buat aturan siswa jika bertemu dengan guru wajib untuk bersikap sopan dan santun. Kalau ada yang melanggar, ada sanksi yang harus diberikan. Tapi sanksinya ini jelas mendidik, bukan yang berarti sanksinya ini bukan hukuman yang fisik, bukan, tapi hanya dikumpulkan nanti kita beri bimbingan. Mungkin yang terakhir Pak Pur semua sekolah elemen sekolah bisa sesuai dengan harapan Pak Pur. Kira-kira itu bagaimana Pak? Sebetulnya saya kan berkomitmen Pak. Jadi akan melaksanakan rencana aksi ini secara bertahap. Jadi dengan saya dulu kelas, kemudian sekarang sudah berjalan di koordinasi program, kemudian kita konsultasikan itu kepala sekolah untuk bisa dibuatkan aturan baru yang mengatur dan lebih bisa bersikap sopan dan menerapkan kebijakan baik. Nah, cuma kita itu malah tidak jelas dari yang pada waktu masalahnya jadi tidak ada rencananya langkah-langkah terus bentukan sebagai di apa juga dijelaskan secara Jadi rencana saya
Ya, bisa kira-kira itu sudah sebagai solusi mana? Tidak bagus sama diterserahkan. Bahkan lupa dia keluar tempat Iya. Tapi ya paling saya melakukan scan itu saya akan melakukan refleksi. Jadi apa nih bahkan sampai dan jadi sudah Allah dulu serahkan memang terima kasih Mas. Ini 6. dari hasil pengamatan tadi Thailand sudah bagus bisa melaksanakan restitusi dari hasil pemerhati dan lagi juga dari ide dari Pak Wapel apa yang bisa dilakukan komitmen yang bisa diberikan dan juga kita sudah tadi sudah ada yang melihat alur dasar solusinya bisa dilakukan. Selamat siang Pak Yeni. Jadi ini kita rencana ada kegiatan waktunya nanti Bapak Kos sebagai kos ya Pak Dewan sebagai kosnya. Oh iya Pak Kos jangan lupa ya nanti sebagai kos memang yang pertama harus hadir penuh atau informasi dari perasaan terus fisik terus kemudian kesusahan juga kalau juga waktu harus bisa mengenai demokrasinya apa yang disampaikan oleh Pak faktor untuk memberikan berbobot dan nanti situasi akan mampu memberikan langkah menjadi sini sudah ya siap. Gimana Pak Wawan kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kayaknya lagi dalam suasana yang sehat ya. Terus kemudian kayaknya lagi berbinar-binar ini wajahnya. Nah, Iya Pak betul. iya. Tapi kemarin kalau saya lihat kayaknya Pak Wawan agak murung ya kemarin ya. Iya Pak itu kemarin apa ya? Ya ada sedikit hal yang mengganggu pikiran saya Pak itu kemarin. Kita lanjutkan pembicaraan yang kemarin itu tentang bagaimana sih supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan dari awal sampai akhir itu anak apa ya anak bisa fokus atau mengikuti dari awal sampai akhir itu Pak yang menjadi permasalahan saya. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini kira-kira Pak Wawan pengennya gimana Pak? Ya saya inginnya tadi anak itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan fokus, kemudian dengan senang dari awal sampai akhir sehingga mereka apa yang saya sampaikan itu mereka bisa memahami, kemudian tidak-tidaknya mengingat setelah sampai pertemuan berikutnya mereka masih mengingat Pak gitu. Oke. Nanti dari yang Pak Wawan ceritakan itu kira-kira Pak Wawan ada punya usulan tidak ya, untuk bisa menyelesaikan masalah itu Pak? Ya ada beberapa tuh yang mungkin bisa saya lakukan ya mungkin salah satunya saya harus apa ya memberi ice break mungkin ya di beberapa waktu itu kalau mereka sudah jenuh kita kasih ice break gitu mungkin ya kayaknya itu mungkin membuat anak bisa refresh lagi atau mungkin kasih apa ya kemarin kita pakai mindfulness ya, gitu Ya. lagi supaya lebih fokus gitu kira-kira gimana ya Pak? Itu bisa. Terus kayaknya kesempatan untuk menyampaikan itu kira-kira kapan Pak? Menyampaikan dari mindfulness, Pak Wawan jelaskan itu. Oh, ya mungkin kalau ice break ya mungkin pada awal itu biar mereka karena habis istirahat ya anak-anak itu kita nggak fokus lagi dengan pelajaran mereka kan lagi fokus dengan jajan dan sebagainya. Nah, itu kita bisa
fokuskan dengan menggunakan ice break ya. Ya mereka agak apa ya, agak bisa berpikir tenang gitu kan, atau mungkin nanti setelah berapa lama kita kasih mindfulness gitu, kira-kira bisa ya Pak kayak gitu ya Pak. Nah, terus kemungkinan apakah jika Pak Wawan itu menerapkan tadi ya mindfulness dan apa tadi yang solusi yang lain itu kira-kira ada hambatan tidak kalau untuk Pak Wawan untuk melakukannya? Saya kira untuk hambatannya tuh kayak nggak ada ya, saya karena berada di lab jadi ruangannya cukup senyap karena terpisah dengan ruangan yang lain. Jadi mungkin terus juga ada tirai yang tertutup, jadi mereka itu tidak terganggu dengan pemandangan yang lain. Jadi mungkin kayaknya mereka bisa lebih fokus itu dalam misalnya kita memberikan mindfulness itu kan butuh ruang yang hening ya. Kayaknya mendukung banget itu. Ya, jadi untuk sarana dan prasarannya di Pak Wawan itu sangat mendukung ya. Iya, kayaknya sudah mendukung kayaknya. Ada solusi lain mungkin Pak? Untuk solusi lain mungkin apa ya? Apa saya harus menyampaikan dengan lebih humoris ya? Artinya tidak kaku, kemudian kita kasih apa ya? Istilahnya kayak mainan-mainan gitu ya. Artinya Ya itu kita sambil bermain kayaknya juga bisa ya. Biar anak itu tidak bosan, gitu Pak. Iya betul. Nah ini kan modelnya kan teks prosedur ya, artinya mereka harus mengikuti langkah demi langkah. Ketika satu langkah aja nggak jalan, mereka juga sulit untuk menerapkan langkah berikutnya. Nah ini kan teks prosedur ya. Kalau tadi penerapan gamenya itu kira-kira ada hambatan tidak Pak? Ya itu kalau game kayaknya hambatannya itu ruangannya kan sempit ya. Jadi kita ada komputer, kemudian ada monitor yang berada di atas. Jadi kayaknya itu berbahaya juga untuk anak-anak ketika kita menggunakan game yang nggak ekstrim. Mungkin ya game-game sederhana atau yang apa ya, yang bisa dilakukan sambil hanya berdiri kemudian duduk lagi, mungkin bisa kayaknya. Nah, iya betul. Berarti sekaligus ada hambatan, tapi Pak Wawan sendiri sudah menemukan solusinya ya Pak ya? Iya betul. Kira solusinya tadi ya, gamenya yang tidak terlalu berat gitu ya Pak ya? Ya, jadi nggak perlu aktivitas yang berlebihan hingga anak tidak sampai apa ya, sampai kesana kesini gitu loh Pak. Jadi masih berada di sebelah tempat duduknya aja lah gitu mungkin. Terus Pak Wawan itu rencananya mau menerapkan itu kira-kira kapan ya Pak ya? Mungkin pada pertemuan berikutnya akan saya coba satu persatu ya, nanti baru saya kolaborasikan kira-kira nanti enaknya kayak apa, formula yang pas itu kayak apa, kan kita baru nyoba ya ini ya. Jadi mungkin satu persatu dulu kita coba, nanti reaksinya kayak apa, kan misalnya kurang kuat nanti kita tambahkan lagi gitu, gimana ya Pak? Nah, terus untuk jangka waktunya gimana Pak? Jangka waktunya ya mungkin kalau kita dengan 2 jam pelajaran itu mungkin ya sebentar aja lah, mungkin sekitar 5-10 menit kayaknya cukup itu. 5-10 menit ya. Ya. Relaksasi aja lah kayaknya. Untuk indikator keberhasilannya gimana? Ya, indikatornya mungkin harus saya kasih refleksi juga buat anak nanti, kira-kira bagaimana perasaan mereka ketika saya kasih game kayak gini, atau saya kasih ice breaking, mindfulness, kira-kira mereka ada dampak apa enggak. Kalau mereka merasa senang, kayak kita lanjutkan lagi gitu kan. Kalau misalkan ya ada gangguan itu kan, kalau ada anak yang mungkin dalam mindfulness itu kurang fokus, nah, kalau mengatasinya Pak Wawan, caranya Pak Wawan itu mungkin untuk mindfulness ya mungkin kemarin kita diajari dengan 3 hal gitu ya, antara dengan listening, mendengarkan, dengan apa yang kemarin membayangkan ya. Dan satunya lagi kan kayaknya melihat gitu kan, ya mungkin akan coba satu-satu itu ya, nanti anaknya itu kira-kira cocoknya yang mana ya. dicoba saja Pak untuk 3 strategi itu, yang mindfulness, yang listening, yang
yang melihat dan yang hanya mendengarkan ya Pak. 3 ya Pak ya. Iya kayaknya ya. Mendengarkan, melihat, ya, mendengarkan itu yang musik ya Pak ya. Ah, Jadi yang melihat, yang membayangkan itu Pak. iya membayangkan itu ya. Yang satunya melakukan ya. Oke. Terus kemudian komitmennya Pak Wawan terhadap rencana yang Pak Wawan terapkan tadi bagaimana Pak? Komitmen ya saya akan berusaha keras lah. Saya akan coba dengan berbagai cara, mungkin juga harus membaca-baca lagi ya hal-hal yang mungkin bisa menguatkan tentang mindfulness itu, strateginya bagaimana juga saya pelajari lagi. Dan juga untuk permainan akan saya coba cari-cari kira-kira permainan apa yang cocok buat anak usia itu dan dengan ruang yang terbatas gitu Pak. Jadi kita akan banyak mencari dulu ini, menemukan bahan-bahan materi itu ya. Bagus sekali untuk komitmennya. Kemudian rencana tindak lanjutnya gimana Pak setelah sesi coaching ini Pak? Setelah coaching ini ya saya akan mulai belajar ini, dan buka lagi, kemudian saya akan coba lihat di YouTube kira-kira penerapannya gimana sih ya. Nah, nanti Anda coba praktekkan di pertemuan pembelajaran berikutnya itu Pak. Oke ya Pak. Jadi Pak Wawan tadi sudah menceritakan masalah, kemudian Pak Wawan kita bareng-bareng berdiskusi menentukan solusinya sendiri Pak Wawan. Berarti nanti rencana aksinya Pak Wawan nanti tinggal mematangkan lagi ya Pak. Iya betul ya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih atas bincang-bincang Pak. Ini saya jadi dapat solusi nih dari masalah yang saya hadapi. Oke, terima kasih. Siap. Saya siap membantu. Oke, nanti kapan-kapan kita ngomong-ngomong lagi ya Pak. Siap. Baik, terima kasih sudah memancing yang saya menyampaikan. Konsumen mantul dan pasti apa bisa dilakukan cari solusinya dalam kondisi sendiri masuk ke dalam bagus dalam session penuh sangat aktif ketika menggunakan berusaha menjaga coach istilahnya bisa melakukan hal-hal. Terima kasih.